mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang bertelut di bawah kaki Yesus. Kami boleh datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami beracara ya Tuhan di menit-menit ke depan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Tuhan melembutkan hati kami. Tuhan mempersiapkan hati kami Bapa, sehingga setiap kebenaran-Mu Bapa yang kami boleh dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil tempat terbaik dalam hati sanubari kami, menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan, tidak lebih dari satu orang anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkaulah yang berkarya, bekerja, beracara di tengah-tengah kami Bapa, mengarahkan hati seluruh hidup kami kepada kebenaran-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi yang luar biasa, karena hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah pribadi yang selaras dengan hati Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selaras dengan hati Tuhan? Itu tadi diambil dari Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita nggak mungkin hidup selaras dengan hati Tuhan kalau kita tidak menjaga hati kita. Jalan-jalan kita, kehendak kita, tujuan kita nggak mungkin selaras dengan hati Tuhan kalau kita tidak menyerahkan hati kita kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sering sekali buah yang manis itu disukai. Benar ya? Suka sekali. Tapi Bapak Ibu, proses yang menghasilkan buah yang manis itu sering sekali dilupai. Orang berhasil, kita senang melihatnya. Tapi di balik keberhasilannya, proses yang harus dilewati, pahit, getir yang harus dia lewati, kita sering gak melihat dan gak suka ya. Tahukah Bapak Ibu, di mimbar ini selalu diingat-ingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Allah atas proses. Yang utama buat Tuhan adalah proses. Karena kalau prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau prosesnya terbaik, pasti hasilnya juga yang terbaik. Ya. Nah, karena itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melihat jemaat Tuhan yang senang dengan diproses. Jemaat Tuhan yang rendah hati mau diproses. Karena orang yang ada dalam proses, pasti dia juga mengalami progres di dalam hidupnya. Ada peningkatan. Kalau kita mau tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025, gak mungkin terjadi kalau kita berpangku tangan. Gak mungkin terjadi tahun yang lebih baik, harapan yang digenapi oleh Tuhan kalau kita tidak mau ada dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita mau melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di tahun 2026, kita harus masuk dalam prosesnya. Kita harus dengan rendah hati, Tuhan, aku mau diproses tahun ini. Ya. Aku mau mengarahkan hatiku dengan hati Tuhan. Tuhan itu tahu nggak Bapak Ibu? Hatinya itu memproses kita. Kalau kita menangkap hati Tuhan, kita juga mau ada dalam proses. Nah, apa yang akan memampukan kita melewati proses demi proses dalam hidup kita? Jawabannya Bapak Ibu, kita hidup dalam visi misi dari Allah. Ya. Tuhan memberikan kita visi. Bagaimana kita merespon visi itu di dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kita belajar bagaimana seorang perempuan pendarahan, setelah dia sembuh, harapannya terjadi, dia berteduh, dia bersujud di bawah kaki Yesus.
dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia taklukkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita merespon karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Kita takluk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama, keinginanku, cita-citaku yang lama. Aku mau kubur dan aku mau hidup dengan kehendak, pimpinan, dengan visi yang daripada Tuhan. Ya, apa sih visi itu? Seorang Charles Swindoll, visi lahir dari iman, ditopang oleh pengharapan, diperjelas oleh imajinasi, dan diperkuat oleh semangat. Saya dari Jerry C. Wolford, ya, seorang penulis, keadaan ideal di masa depan dirangkum menjadi suatu pernyataan yang singkat. Tapi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, karena visi itu kalau kita kaitkan Bapak Ibu dengan kata Indo-Pism, pasti sering dengar ya, itu bicara tentang penglihatan, ya. Jadi visi ini adalah kemampuan kita melihat dan menerima pernyataan kekal Allah di masa depan yang dinyatakan dalam kalimat sederhana yang bisa dimengerti, mudah diingat. Itulah visi. Sebagai sebuah penuntun Tuhan di dalam hidup kita, dalam kita menghadapi rencananya. Ya. Jadi visi itu ada dua, visi pribadi dan visi secara komunal. Bapak Ibu tahu apa visi Bapak Ibu? Udah menemukan visi pribadinya? Saya yang penting Pak hidup aja gitu ya. Yang penting saya Pak bernapas. Nah, kalau kita hanya hidup untuk makan dan bernapas, ya, apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Kita makhluk mulia, ciptaan yang mulia. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Visi pribadi itu seperti apa? Yusuf punya visi pribadi. Ya, ia menerima mimpi khusus dari Tuhan. Paulus menerima visi, yaitu visi pribadinya Pak, menjadi rasul bagi bangsa di luar Yahudi. Ya. Visi komunal itu seperti apa Bapak Ibu? Itu bicara tentang visi apa? Visi keluarga kita. Bapak Ibu tahu apa visi gereja kita? Sudah 5 tahun terus diulang-ulang. Ada yang tahu visi gereja kita? Gereja yang memuridkan, gereja pemuritan. Simple dalam satu kata, ya, dalam satu kalimat. Apa visi keluarga? Kak Naomi punya visi di keluarganya, Bu? Nanti temukan visinya. Anak-anak muda yang belum menikah, ya, nanti sebelum menikah tetapkan dengan pasangannya, kita apa yang Tuhan mau lewat keluarga kita. Ya. Dulu saya dengan Bu Deborah juga seperti itu. Kira-kira kalau kita menikah, apa sih tujuan Tuhan untuk kita? Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya sepatu tapi kita jadikan sarung tinju, bisa nggak? Bisa. Kalau kita punya HP, kita pakai untuk ngelempar kucing, bisa nggak? Bisa. Tapi mau nggak Mak Bang Misko gunakan HP-nya untuk buat lempar kucing yang curi makanan di dapur? Pasti nggak mau, karena sayang. Nah demikian Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, visi hidup kita, maka kita akan digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan passion kita, yang bukan sebenarnya untuk itu kita hidup gitu. Makanya waktu kita hidupnya untuk sesuatu yang bukan visi dari Allah, kita nggak bisa maksimal. Kita penuh dengan tekanan. Aduh, kok aku nggak ini ya? Kok aku nggak menikmati ya, gitu ya? Kita nggak bisa menghidupinya. Tuhan mau kita menghidupi visi dari Tuhan. Visi beda dengan ambisi. Nah, nanti kita lihat. Nah, Tuhan mau kita memiliki visi. Nah, dulu waktu Bu Deborah, dia sebelum kita menikah, dia mengajar di salah satu sekolah. Dia udah nyaman di situ.
Bahkan dia mau di pull up jadi pengganti kepala sekolah. Tapi karena menikah dengan saya, dia ikut visi saya mengembalakan. Dia tinggalkan itu semua. Dia relakan itu semua. Dia lupakan itu semua karena menerima visi dari pasangan yang Tuhan berikan. Jadi visi itu membuat kita apa? Menemukan fokus hidup kita. Tahu apa yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, saya ada quote seperti ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kerja tanpa visi adalah kuli. Visi tanpa aksi adalah pemimpi. Aksi tanpa visi hanya sensasi. Pelayanan tanpa visi hanyalah kesibukan agamawi. Makanya sering sekali kita kalau melayani tanpa visi gampang tergantung mood kita. Waktu kita melayani tanpa visi, kesibukan kita itu, guru saya bilang dulu, seperti semangat kerupuk. Kerupuk itu waktu digoreng, kalau digigit krup. Tapi waktu dibiarkan udah melempem begitu saja. Karena nggak ada visi. Ya, tahukah Bapak Ibu apa yang menjadi kemenangan seekor burung Raja Wali? Hampir tidak pernah melesat dalam menangkap mangsa-mangsanya. Itu terletak pada visi, terletak pada penglihatannya. Seekor burung Raja Wali mempunyai kemampuan diperkirakan 8 kali lebih kuat dibandingkan mata manusia, 8 kali lebih tajam dibanding dengan mata manusia. Jadi kalau kita punya visi, kita punya pandangan yang jauh ke depan. Orang yang gak punya visi hanya bisa melihat yang ada di ruangan ini saja. Tetapi orang yang punya visi, dia melihat apa yang terjadi di tahun depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu orang yang punya visi. Waktu ada orang yang nakal baru dilayani gitu ya, aduh pusing banget orang ini ya, aduh. Tapi waktu orang punya visi, dia nggak melihat orang ini hari ini, tapi dia melihat bagaimana orang ini Tuhan ubahkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Sehingga ada kekuatan kita untuk tetap mengasihi Bapak Ibu. Mungkin hari ini anak kita, teman kita, orang yang dekat dengan kita, kok gini amat ya Tuhan ya. Tapi kalau saudara punya visi, saudara akan tetap semangat. Meskipun orang itu, orang yang dekat dengan kita, mungkin anak kita atau orang tua kita, tidak seperti yang kita harapkan, tidak yang seperti yang Tuhan harapkan. Saudara punya kekuatan, karena saudara punya visi. Saudara bisa melihat dia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Maka talenta membuat hebat, panggilan membuat bersemangat. Tapi visi membuat kita bertahan dan makin menjadi pribadi yang makin selaras dengan hati Tuhan. Jadi kenapa tidak ada kekuatan kita untuk semakin hari selaras dengan Tuhan? Kenapa tidak ada kekuatan bertahan dalam kesulitan, dalam kesesakan, dalam segala tantangan pergumulan? Karena mungkin alasannya Bapak Ibu, kita lupa menghidupi visi dari Tuhan. Paulus adalah seorang yang menghidupi visi Allah. Ya, Paulus itu adalah seorang yang menghidupi visi Allah. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu Paulus dalam kitab Filipi jadi penjara karena Yesus. Dia adalah warga negara Rom, hidup dalam kemewahan, tidak perlu lagi memikirkan segala sesuatu tentang penghidupannya. Negara Roma menjamin hidupnya. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, dia berkata, aku menganggap semua itu sampah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku
mungkin itu keberhasilan dia, mungkin itu kenyamanan dia, mungkin itu kegagalan dia, mungkin itu kesalahan dia. Dia lupakan semua. Dia berlari kepada tujuan, memperoleh hadiah, yaitu apa Bapak Ibu? Panggilan surgawi. Apa artinya berlari? Bahwa Paulus punya fokus, Paulus punya totalitas, Paulus tidak menunda-nunda waktu. Nah, Bapak Ibu lihat, orang yang punya visi itu pasti hidupnya berbeda. Orang yang punya visi, dia mampu melihat keajaiban Tuhan dalam kesesakan, mampu bertahan menghadapi segala tantangan rintangan, mampu menikmati sukacita damai sejahtera dalam segala kesulitan. Paulus memiliki fokus, totalitas, berserah kepada Tuhan. Dia orang yang tidak menunda-nunda, langsung mengerjakan. Tidak berkata tahun depan ya, atau minggu depan ya, langsung. Karena apa? Visi itu menjadi arahan dalam hidup kita. Orang yang gak punya visi penuh dengan pertimbangan. Wah, pertimbangannya lama. Saking lamanya mempertimbangkan, lupa melakukan. Karena apa? Pusatnya diri sendiri. Aduh, ini enak juga ya. Orang yang bimbang hatinya tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Oh, kesini enak juga ya. Tapi sana lebih enak juga. Aduh, mana? Cap, cip, cup, kembang, kuncup gitu kan. Akhirnya lama memilih, nggak dapat dua-dua. Tapi orang yang punya visi tahu fokusnya. Oh ini. Karena apa? Visi menuntun kita. Visi itu menjadi arahan dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang visi Bapak Ibu, visi dari Tuhan itu apa? Ini Bapak Ibu. Visi dari Tuhan itu motivasinya dari Tuhan, tujuannya dari Tuhan, kekuatannya dari Tuhan, penyediaannya dari Tuhan. Bagian kita Bapak Ibu adalah belajar rendah hati untuk berjalan di dalamnya, menerima apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena visi kita akan menjadi melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, bagaimana Tuhan terus menuntun kita semakin selaras dengan Dia. Ya, tahukah Bapak Ibu bahwa tanpa visi atau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Tanpa visi kita akan kehilangan fokus. Tanpa visi kita akan dipenuhi dengan ambisi. Ya. Kita akan dipenuhi dengan ambisi. Maka kalau ambisi yang menguasai kita, maka akan terjadi kekacauan. Lihat bagaimana orang-orang pada zaman Babel mendirikan menara Babel. Motivasinya apa? Dari diri mereka. Mari kita membangun menara yang sampai puncaknya sampai ke langit, supaya nama kita dikenal di seluruh dunia. Motivasi dan tujuannya dari dirinya sendiri. Ada keangkuhan, ada kesombongan. Maka pelayanan, kehidupan keluarga yang dibangun untuk diri sendiri, untuk nama baik, untuk pengakuan, hanya akan meninggalkan monumen. Dan berakhir dengan kekacauan. Tetapi beda Bapak Ibu. Kalau kita membangun pelayanan dengan visi Allah, yang terjadi apa? Kegerakan, momentum terjadi dalam hidup kita. Keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau orang yang berambisi, siapa contoh dalam Alkitab yang dipenuhi dengan ambisi? Yaitu Saulus. Saulus itu ambisi menjadi raja Israel. Apa yang terjadi? Dia mau membunuh Daud yang begitu baik sama dia. Orang yang baik sama dia pun dibunuh, kepingin dimatiin sama dia. Apalagi orang yang jahat sama dia.
Ya. Lihat Yudas, sebegitu hebat Yesus menyatakan dirinya kepada Yudas. Bisa-bisanya sampai hati Yudas menjual Yesus, Bapak Ibu, dengan sebuah ciuman. Kalau kita hidup dengan visi dari Tuhan, berarti tujuan, kekuatan, motivasi, cara, penyediaan, semua dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, motivasinya, tujuannya, kekuatannya, semua dari diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi pengalaman. Waktu saya selesai perkuliahan di STTBM, saya selesai di tahun 2029. Tapi Tuhan menaruh kuat dalam hati saya, sebelum saya pergi kemana-mana, saya kepingin ada kerinduan dalam hati saya melayani di Tanah Karo. Itu sekitar berapa jam ya? 2 atau 3 jam lah dari kampung kami. Tuhan menaruh kuat dalam hati saya, tapi gak ada yang mengutus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan benarkah ini dari Tuhan? Akhirnya saya berangkat ke Tanah Karo. Tidak ada yang mengutus saya gak ada kenal di sana, di Kabanjahe. Saya gak kenal orang di sana. Saya berangkat, saya berjalan ke sana. Akhirnya saya muter-muter ketemu dengan ada satu toko di situ. Saya temukan, saya cerita apa yang saya ingin kerjakan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya di kota Kabanjahe. Satu keluarga bangun, saya ingat sampai sekarang, menerima saya di rumahnya. Dari situ Bapak Ibu, saya nggak punya uang, saya nggak punya kendaraan. Tuhan gimana caranya? Tuhan temukan saya dengan tadi saya buat fotonya kok nggak ada ya, mungkin nggak diizinkan karena fotonya lumayan jelek ya. Tuhan izinkan saya kerja di toko perkreditan namanya Master. Setiap hari toko itu membawa saya ngampas keliling, jadi saya nggak butuh ongkos untuk keliling Tanah Karo, Bapak Ibu. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika kita melangkah dalam visinya, Tuhan menyediakan, Tuhan memfasilitasi, Tuhan memperlengkapi. Dan waktu saya kerja di sana, 4 bulan saya bekerja di sana, Tuhan pimpin, Tuhan mampukan untuk memberikan prestasi yang terbaik. 4 bulan berturut-turut saya bekerja di sana, saya memiliki penjualan yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Sampai waktu akhirnya saya dipanggil ke Jambi, saya merasa Tuhan udah cukup ya Tuhan, di Tanah Karo saya melayani. Karena akhirnya saya dipanggil pelayanan ke Jambi, ya, saya pamit ke perusahaan itu, ke toko perkreditan itu. Supervisornya bilang ke saya, kamu nggak usah pindah. Ngapain kamu pindah? Emang kamu melayani di gereja, melayani sebagai pendeta itu berapa sih gajinya? Udah, nanti kamu tinggal sini aja, tetap di sini aja, nanti kamu menggantikan saya. Dia bilang begitu ya. Tapi saya bilang, maaf Pak, saya punya panggilan untuk melayani Tuhan. Saya pamit dari Kabanjahe. Setelah itu apa yang terjadi? Gunung Sinabung meletus, Bapak Ibu. Saya lega karena apa? Saya sudah menunaikan visi dari Tuhan, amanat dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima wahyu, menerima penglihatan, penyataan Allah untuk apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang menjadi fokus kita, dan Tuhan menunjukkan segala penyediaannya buat kita. Dia menyediakan, Dia menunjukkan jalan kepada kita. Tapi kalau kita dipenuhi oleh ambisi, maka sebaliknya, kita nggak memiliki ketenangan, kita sulit memutuskan karena kita dipimpin, diarahkan oleh keinginan kita. Kita mudah kehilangan fokus, selalu akan nanti-nanti, ya.
Kita nggak punya penyerahan penuh kepada Tuhan. Penyerahan kita itu berdasarkan situasi, kondisi, dan keadaan. Dan kalau kita berhasil, kita jadi sombong. Waktu kita terlibat sedikit, mental jasa menggerogoti kita. Waktu kita lebih baik dari orang, sindrom better than menguasai kita. Akhirnya kita menjadi orang yang kacau dan berantakan. Orang yang tidak ada visi, Bapak Ibu. Seperti Amsal katakan, tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Ya, liar, keluarga kita akan menjadi liar, anak-anak kita menjadi liar, masa depan kita menjadi liar, pekerjaan kita liar, pelayanan kita liar, pergaulan kita pun menjadi liar. Karena apa? Gak ada visi. Nah, Bapak Ibu, kalau benar ya, orang ini kira-kira punya visi atau ambisi. Seorang kepala desa di Kabupaten Samosir, ya, mengkorupsikan dana bantuan sebesar 1,5. Nah, ini kalau benar ini terjadi, ini visi atau ambisi? Ya, ini ambisi, Bapak Ibu. Nah, sekarang begitu pentingnya hidup kita menghidupi visi Allah. Karena kalau kita nggak menghidupi visi Allah, maka ambisi akan menguasai kita. Sekarang kita diperhadapkan dengan dua pilihan: mengisi cerita hidup kita dengan visi dari Allah atau ambisi dari diri kita. Kalau kita mengisi cerita hidup kita dengan ambisi, nggak heran kita pun kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Kita lupa akan identitas kita. Bagaimana mungkin sikap dan perbuatan kita bisa memuliakan nama Tuhan? Tapi kalau cerita hidup kita isi, hidupku milik Tuhan. Aku mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku mau berserah total kepada Tuhan. Aku mau belajar fokus. Aku mau belajar berlari seperti Paulus. Totalitas. Segera. Maka kita akan melihat bagaimana Kristus meneguhkan kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah hambanya. Bahwa kita ini adalah alatnya. Bahwa kita ini adalah orang yang dipakainya. Sehingga sikap dan perbuatan kita pun berubah, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan visi dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu, secara singkat saya akan sampaikan bagaimana kita menemukan visi pribadi kita, atau keluarga kita, atau komunitas kita. Nah, pertama, minta kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di Keluaran 33:13. Minta kepada Tuhan. Tuhan yang punya visi atas hidup kita, minta kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau itu dari Tuhan, pasti diteguhkan oleh firman. Nggak akan mungkin bertentangan dengan firman. Pasti pemimpin rohani akan meneguhkannya. Seperti Yosua, diteguhkan panggilannya. Seperti Paulus, diteguhkan panggilannya oleh Kornelius. Yang ketiga, Bapak Ibu, selalu visi dari Tuhan itu digerakkan bukan oleh keinginan, tetapi selalu digerakkan oleh belas kasihan. Seperti Nehemia ketika melihat tembok Israel rubuh, ada belas kasihan yang menggerakkan dia. Yang selanjutnya bisa dilihat dan dialami. Jadi kalau itu dari Tuhan bisa dilihat, bisa dialami, ya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, itu adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan. Yusuf menerima penglihatan di dalam dirinya. Jadi kalau itu dari Tuhan, kalau visi itu dari Tuhan, kita bisa uji. Cara mengujinya seperti apa? Kalau visi itu dari Tuhan, selalu akan selaras dengan norma Alkitab. Selalu akan selaras dengan nilai kekristenan. Waktu kita menjalaninya, meskipun sulit, meskipun susah, ada damai sejahtera, ada sukacita.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau visi itu dari Tuhan, selalu selaras dengan visi agungnya Tuhan. Ya, visi agungnya Tuhan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya waktu di master, di toko master, saya bekerja dengan visi Tuhan. Jadi waktu kita bekerja, tidak kebetulan Tuhan mengizinkan kita ada di pekerjaan kita. Ada visi dari Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan menaruh kita di gereja Baptis Pak Baton. Ada visi Tuhan bagi kita di gereja ini. Bahkan tidak kebetulan kita ada di tempat tinggal kita sekarang ini. Apa yang Tuhan mau? Temukan itu Bapak Ibu. Karena kalau kita menemukannya, maka kita sebenarnya menemukan hidup kita kembali. Ya, saya waktu ada di pelayanan di Kaban Jahe, tidak ada transport, tidak ada support, tapi saya bisa makan, saya bisa ada transport kemana-mana. Tuhan menyediakan. Bisa-bisanya saya nggak pernah jadi sales 4 bulan berturut-turut, bisa memiliki pencapaian yang lebih tinggi dari orang-orang yang lebih berpengalaman, saudara. Itu terjadi kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Artinya kalau saudara-saudara bekerja, pelayanan kita didasarkan oleh pekerjaan kita, didasarkan oleh visi dari Tuhan, maka di luar ekspektasi kita pun Tuhan bisa kerjakan. Karena Tuhan mau kita berdampak Bapak Ibu. Dampak orang yang memiliki visi dari Tuhan selalu akan membawa kita mengalami perubahan. Selalu akan membawa kita semakin hari serupa dengan Tuhan. Selalu akan membawa kita untuk membawa kehidupan itu buat orang lain. Waktu kita hidup dalam visi Allah, ada janji, ada penyertaannya. Dan kalau kita menghidupi visi dari Tuhan, pasti ada selalu orang-orang yang akan dijangkau dan dimuridkan. Nah, jadi bagaimana kita supaya mewujudkan visi misi ini? Ya, kita pinjem dari manajemen yang biasa disampaikan di perusahaan-perusahaan. Nah, ada istilah apa Bapak Ibu? SMART. Kalau Bapak Ibu mau mewujudkan visi misi, udah nemukan visi misi dari Tuhan, wujudkan. Cara mewujudkannya itu apa? SMART. S-nya itu spesifik. Artinya terperinci. Ya, kalau di tahun 2026 kita mau mewujudkan menjadi murid Kristus, maka terperinci apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Misalnya Bapak Ibu, di tahun 2026 saya mau diproses lewat 3 poros gereja. Nah, itu spesifik. Lalu yang kedua, M-nya itu apa? Measurable. Artinya apa? Saya mau setia ibadah setiap minggu, terukur. Mulai ikut 1 PA, mulai ikut KPW sebulan sekali. Nah, itu terukur. Ketiga, A, achievable. Kemungkinan besar bisa dicapai. Nah, apa artinya? Ya, tadi saya mau mulai mengikuti diproses dalam 3 poros gereja. Ya, sebulan sekali saya ikut PA, saya mulai ikut KPW. Lalu yang selanjutnya, saya akan mulai dengan 1 poros. Mulainya dari mana nih? Terukur, bisa kemungkinan besar kita bisa capai. Saya akan mulai ikut PA gitu ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, relevan, masuk akal. Saya juga perlu waktu untuk anak-anak, saya perlu waktu untuk pasangan, saya perlu waktu untuk bekerja. Maka saya memutuskan ikut KPW dulu setiap hari Kamis, tanggal minggu ketiga, jam 4 sampai jam 6. Nah, jadi Bapak Ibu bisa relevan dengan kondisi yang kita alami. Yang terakhir, T, time based. Artinya apa? Harus ada acuan waktu.
Kalau enggak, nanti bahasanya begini, nanti ke nanti, nantilah. Nah, Paulus tadi bilang, aku berlari. Berarti apa? Dia juga menerapkan time base. Dia tidak menunda-nunda waktu. Maka saudara bisa komitmenkan, tuliskan untuk diri kita sendiri, saya akan mulai ikut PA di bulan Februari, di tanggal 10. Saya akan diproses terus sepanjang tahun ini. Ya, jadi kita tidak menunda-nunda. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita lewati smart ini, yang terakhir Bapak Ibu, kita proklamirkan, kita bicarakan, kita ngomongkan ke orang. Aku Bu Silayan mau tahun ini Bu, mau ikut PA aku Bu, doakan ya Bu ya. Nanti Bu Silayan, waktu saya ketemu Bu Silayan, iya ya kemarin aku bilang ke Bu Silayan aku mau ikut PA, tapi kok aku belum ya. Saya dipacu untuk diproses dalam 3 poros gereja. Nah saudara, kita perlu proklamasikan apa yang dikatakan dalam Bilangan 14:28. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Nah, kenapa Bapak Ibu kita butuh altar call? Kenapa kita butuh merespon firman Tuhan? Karena kita perlu meneguhkan diri kita sendiri. Perlu kita perkatakan, Pak Pendeta, doakan aku ya, di tahun 2026 ini aku mau lebih banyak lagi waktuku untuk baca firman Tuhan. Tuhan, Pak Pendeta, aku mau di tahun 2026 ini aku lebih dekat lagi sama suamiku, sama istriku. Perlu saudara nyatakan, tidak simpan di dalam hati, ya. Kenapa? Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita memperkatakan, ya, Pak, nanti kalau saya ngomong ke orang-orang seperti itu, saya proklamarkan, malah saya nggak terjadi seperti yang saya harapkan. Aduh, malah saya malu sendiri Pak, kan gitu ya. Tapi kalau itu yang membuat kita akhirnya nggak bergerak, nggak memperkatakan, berarti kita kembali ke cerita hidup kita. Cerita hidup kita bukan tentang yang Tuhan mau, tapi tentang diri kita. Kita mengisi cerita hidup kita tentang hal negatif. Tidak heran, identitas kita pun negatif. Tidak heran, sikap dan perbuatan kita pun negatif, Bapak Ibu. Makanya kembali ke apa yang Paulus tadi katakan, ya, totalitas. Dia fokus, dia tidak menunda-nunda. Nah, saudara, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan buat kita. Bagian kita adalah merespon. Bagian kita adalah menerima panggilan itu. Ya. Karena apa? Kita ini buatan Allah. Kita ini sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya untuk diri kita, tapi Allah mau mempersiapkan kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Menggenapi rencananya atas kita. Ya, siapapun kita yang ada di ruangan ini, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencananya itu adalah rencana yang pekerjaan yang baik. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu, rencana terbaik. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan tidak pernah merencang keburukan dalam hidup kita, tapi Dia merencang kebaikan. Ya, waktu saya dipanggil ke Pak Baton ini pun, ya, saya pun sebenarnya takut, Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah terpikirkan. Waktu zaman COVID saya ingat, saya beberapa kali dipanggil khotbah di sini. Ya saya pikir ya karena mungkin kasihan sama saya gitu ya, nggak pernah dipanggil orang khotbah gitu. Terus beberapa jemaat juga bilang, Pak Kasta nanti pelayanan di sini ya. Oh enggak Pak, saya cocoknya pelayanan di kampung gitu. Ada Pak Gatot ngomong 2 kali, Pak Togu juga ngomong 2 kali. Enggak Pak, saya nggak cocok pelayanan di kota, karena saya tahu kapasitas saya, Bapak Ibu. Ketika Pak Keliat juga menelepon saya berkata seperti itu, Pak, saya cocoknya pelayanan di kampung.
Tapi waktu itu Pak Kliat datang sama ibu, saya ingat, ke rumah kami, ke kontrakan kami, lalu menyatakan apa yang ingin disampaikan waktu itu untuk kami melayani di sini. Saya bilang, Pak, paling kalau memang ini saya perlu tanya Tuhan, minta 3 bulan berdoa. 3 bulan itu kami bergumul sama istri, berdoa, puasa, dan bagaimana Tuhan menunjukkan visi, meneguhkan visi melayani di Babaton. Dan kami belajar taat sama Tuhan. Dan kami belajar percaya bahwa kalau Tuhan menuntun, berarti ada pekerjaan baik. Kalau Tuhan menuntun, maka Dia akan menyediakan. Kalau Tuhan memanggil, Dia juga akan memperlengkapi. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya alatmu Tuhan. Dan sampai hari ini kami terus belajar membiarkan Tuhan menggenapi visinya melalui kami. Ya. Nah, saudara, mari kita merespon firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan visi dari Tuhan? Kalau kita saat ini berkeluarga atau mau berkeluarga, kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan taruh visi yang kuat. Kalau kita hari ini melayani, sudahkah kita didasarkan oleh visi dari Tuhan? Saya sering kali ditegur Tuhan, Tuhan kok itu ya saya yang melakukannya, kok harus kami begini ya Tuhan? Kasta, kamu dulu melayani Tuhan itu apa? Motivasi itu apa? Oh iya, motivasi Tuhan itu ya berjalan terus. Saudara, waktu kita punya visi, kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang gak perlu kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan mengajari kita. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup kita sendiri, tapi Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya yang sempurna. Mari kita tunduk kepala. Kalau hari ini saudara belum pernah bertanya, Tuhan, apa visimu dalam hidupku? Ini waktunya Bapak Ibu, ambil waktu, ambil kesempatan, tanya Tuhan, minta Tuhan, apa visimu dalam hidupku? Apa visimu buat pelayanan yang Tuhan percayakan? Apa visimu buat keluarga yang Tuhan percayakan? Maukah saudara membiarkan Tuhan menuntun hidup saudara menemukan visi dari Dia? Kalau visi itu dari Tuhan, kita akan selalu digerakkan oleh belas kasihan dari Tuhan. Kalau visi itu dari Tuhan, maka ada firman yang akan selalu meneguhkan. Ada pemimpin rohani yang selalu akan meneguhkan. Kalau visi itu dari Tuhan, maka visi itu bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dialami. Kalau visi itu dari Tuhan, Bapak Ibu, maka visi itu akan selaras dengan Alkitab. Ada damai sejahtera. Meskipun kita tahu sulit, meskipun kita tahu gak gampang, tapi ada optimis, ada antusias, karena kita tahu Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada visi, maka visi itu akan selalu membawa kita selaras dengan hati Tuhan, menggenapi amanat agungnya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya kami menemukan visi, tidak melayani tanpa arah, tidak bekerja tanpa arah, tapi mulai hari ini Tuhan, kami bekerja dengan visi, kami bergaul dengan visi, kami melayani dengan visi yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita percaya tidak yang mustahil dalam hidup kita, karena Yesus yang menuntun kita, karena Yesus yang bekerja di dalam hidup